Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang saya ucapkan pada acara Seminar Proposal Tugas Akhir atas nama Aidil Habibul Zuridi Akbar, NIM 185021226. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bapak, Ibu, penguji maupun pembimbing yang telah hadir bersama-sama kita. Selanjutnya kepada rekan-rekan mahasiswa, salam perjuangan untuk kita semua yang telah menyempatkan diri dalam kesibukan masing-masing untuk menyaksikan seminar ini dari awal hingga akhir nantinya. Penelitian saya berjudul Analisa Pengendalian Kualitas Dinding Penahan Tanah atau Corrugated Steel menggunakan metode 7 Tools dan Nail 7 Tools. Studi kasus ataupun tempat saya melakukan penelitian adalah di PT Jaya Sentrikon Indonesia di Kota Padang. Latar belakang permasalahan. PT Jaya Sentrikon Indonesia adalah perusahaan yang berlokasi di Kenagarian Kasang, Kecamatan Batang Anai, Kabupaten Padang Pariaman, Sumatera Barat. Perusahaan ini bergerak pada produksi beton, precast dan prestress yang digunakan untuk kelancaran pembangunan. Salah satu produk yang dihasilkan yaitu corrugated steel atau dinding penahan tanah. PT Kunang Jantan Padang memiliki masalah tentang kualitas produk yang dihasilkan, khususnya produk tiang pancang atau spunpel yang seringkali mengalami cacat atau reject saat diproduksi. Hal ini apabila dibiarkan berlanjut akan menimbulkan kerugian yang signifikan bagi perusahaan mengingat harga produk yang tinggi. Nah, berdasarkan latar belakang tersebut, saya mengasumsikan bahwa PT Jaya Sentrikon Indonesia yang merupakan salah satu kompetitor yang juga bergerak pada bidang yang sama juga memiliki masalah terhadap pengendalian kualitas. Perlu diketahui di sini bahwa PT Kunang Jantan Padang ini adalah tempat saya dahulunya melaksanakan magang ataupun PKL. Di sini dapat dilihat pada histogram beberapa jenis produk yang diproduksi oleh PT Kunang Jantan Padang, di mana ini terdapat perbandingan antara jumlah produksi dengan jumlah total reject. Nah, di sini dapat dilihat bahwa produk tiang pancang merupakan jumlah dengan produksi tertinggi dan juga reject tertinggi. Nah, dari latar belakang tersebut saya mengasumsikan atau menduga bahwa hal yang sama juga terjadi di PT Jaya Sentrikon Indonesia. Oleh karena itu, pengendalian kualitas ini harus dilakukan. Karena apa? Karena apabila dibiarkan berlanjut, apabila dibiarkan terus-menerus, maka akan menimbulkan kerugian yang cukup signifikan bagi perusahaan. Metode yang digunakan. Di sini saya menggunakan dua metode, yaitu metode 7 Tool dan Nail 7 Tool. Metode 7 Tool adalah salah satu metode yang digunakan untuk mengendalikan kualitas produk. Metode ini menggambarkan langkah-langkah yang sistematis dari awal, dari pembuatan flowchart ataupun bagan arus dari produksi dari raw material hingga produk jadi. Selanjutnya juga dilakukan pengumpulan data hingga analisis menggunakan fishbone nantinya, yang mana untuk menentukan analisa, usulan ataupun perbaikan. Nah, selain fishbone untuk melakukan analisa ataupun usulan perbaikan, juga dilakukan dengan metode Nail 7 Tool, yaitu menggunakan affinity diagram dan juga tree diagram. Sehingga apa? Sehingga setelah nantinya kualitas tersebut dikendalikan, maka akan diusulkan terhadap kondisi real di lapangan. Dapat dirumuskan masalah pada penelitian ini, yaitu bagaimana analisa perbaikan kualitas produk dinding penahan tanah atau corrugated steel menggunakan metode 7 Tool dan Nail 7 Tool di PT Jaya Sentrikon Indonesia. Tujuan penelitian. Yang pertama yaitu menentukan faktor-faktor yang menyebabkan produk cacat dinding penahan tanah pada PT Jaya Sentrikon Indonesia. Yang kedua tentu saja melakukan usulan perbaikan ataupun tindakan yang harus dilakukan untuk mencegah hal tersebut agar tidak terjadi lagi. Selanjutnya yaitu manfaat penelitian. Manfaat penelitian ini terbagi dua, yaitu bagi peneliti dan juga bagi perusahaan. Bagi peneliti tentu saja penelitian ini dilakukan sebagai penelitian tugas akhir untuk mendapatkan
mendapatkan gelar sarjana teknik industri pada program studi teknik industri UIN Sustario. Nah, sedangkan untuk perusahaan, hasil penelitian ini bisa dijadikan pertimbangan bagi perusahaan sebagai masukan dan juga usulan terhadap pengendalian kualitas produk cacat. Nah, ini adalah batasan-batasan masalah pada penelitian ini, yang mana data produk cacat yang diambil yaitu Juni 2019 sampai April 2020, yang mana ini merupakan data historis dari PT kompetitor, yaitu PT Kunang Jantan Indonesia. Nah, produk cacat yang diteliti hanya pada saat proses produksi, yaitu tidak termasuk produk cacat pada saat proses penyimpanan. Selanjutnya juga usulan ini tidak mempertimbangkan faktor biaya. Selanjutnya yaitu metode penelitian. Tentu saja di awal kita melakukan survei pendahuluan terlebih dahulu dengan cara melakukan studi literatur. Setelah melakukan studi literatur, kita melakukan identifikasi masalah terhadap apa yang telah terjadi di lapangan. Setelah kita mendapatkan mengidentifikasi masalah, maka kita rumuskan masalah tersebut sehingga penelitian kita ini menjadi lebih terarah. Nah, setelah itu kita menetapkan tujuan penelitian, yang mana ini yang akan dicapai nantinya setelah penelitian. Nah, pengumpulan data. Pengumpulan data ini terbagi dua, yaitu data primer dan juga data sekunder. Data primer terdiri dari data wawancara dan juga data observasi. Selanjutnya data sekunder yaitu data profil perusahaan, struktur organisasi, visi misi perusahaan, data produksi dan juga data produk cacat. Pengolahan data ini terbagi dua seperti yang dijelaskan di awal tadi, yang mana itu menggunakan metode Cevelin Tools, yang mana diawali dengan membuat PowerPoint diagram arus dari produk tersebut dari raw material hingga nantinya selesai diproduksi dan didistribusikan. Selanjutnya check sheet ini bertujuan untuk mendata berapa jumlah produk cacat setiap minggu ataupun setiap periodenya, setiap minggu, bulan ataupun hari. Nah, peta kendali yang digunakan yaitu adalah peta kendali P, yang kita menggunakan proporsi, di mana peta kendali ini bertujuan untuk melihat apakah data yang telah kita dapat tersebut melewati batas kontrol atas dan juga batas kontrol bawah atau tidak gitu. Kita juga mengendalikan data-data yang ada tadi. Nah, diagram pencar. Selanjutnya diagram pencar ini bertujuan untuk menentukan korelasi ataupun hubungan antara produk cacat dengan total produksi sehingga dapat nantinya ditarik korelasi ataupun hubungannya. Selanjutnya diagram Pareto. Diagram Pareto ini tentu saja digunakan untuk menentukan prioritas utama dalam kita melakukan perbaikan nantinya. Dari banyaknya nantinya jenis-jenis produk yang cacat, kita ambil atau kita prioritaskan menggunakan diagram Pareto. Nah, selanjutnya tentu saja usulan perbaikan yang dilakukan dengan metode diagram sebab akibat, diagram afinitas dan juga diagram pohon, di mana ketiga ini nantinya akan menjadi solusi ataupun penyelesaian dari permasalahan ini. Oke, mungkin sekian. Saya ucapkan terima kasih terhadap apa yang telah sampaikan. Terlebih dan terkurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.